Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berganti dan pagi telah datang. Sambut pagi dengan semangat baru dan jangan terpaku dengan masa lalu. Langkahkan kaki ke depan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jangan lupa tetap stay at home ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Perkenalkan, nama Ibu Bunga Mareta Fitri. Saya mengampu pelajaran seni budaya keterampilan. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang subbab apa saja yang kita bahas dalam satu ajaran 2020-2021. Nah, langsung saja pada semester ganjil ya. Nanti pada semester ganjil kita nanti belajar tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi serta seni musik tradisional. Sedangkan di semester gasal atau semester genap nanti kita belajar seni tari tradisional dan seni teater atau drama. Sebelum kita memasuki materi seni rupa 2 dan 3 dimensi, kita akan mempelajari tentang konsep seni budaya, unsur-unsur seni budaya dan keindahan. Langsung saja kalian simak dan saling pembelajaran di buku tulis seni budaya kalian ya. Sebelum kita ke materi yang pertama, ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu kalian bisa memahami pengertian konsep budaya. Yang kedua, kalian bisa menerapkan konsep budaya. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan konsep budaya. Yuk kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dimulai dari yang pertama, pengertian budaya. Pengertian budaya dalam etimologis atau asal-usul kata bahasa Indonesia, kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, di sini ada beberapa definisi budaya, diantaranya yaitu budaya adalah sistem pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang relatif besar sebagaimana upacara adat dan adat istiadat di Indonesia. Nah, sekarang Bu Bunga akan menjelaskan yang kedua, yaitu ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya itu ada 6. Yang pertama ada kebudayaan bersifat universal atau umum. Namun, perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Yang kedua, ada dinamis. Sesuai sistem yang berubah sepanjang waktu, jadi lebih cenderung ke sifatnya selalu berkembang ya, dengan suasana dan kondisi pada saat ini. Yang ketiga yaitu selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang keempat, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Maksudnya, meskipun kita begitu banyak kebudayaan di Indonesia, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu rasa mencintai dan membuat bangga bangsa Indonesia. Etnosentrik. Etnosentrik artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya lain sebagai budaya yang standar, atau bisa dikatakan berbanggalah dengan kesenian bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu kebudayaan mengisi dan menentukan jalan hidup manusia. Nah, itulah ciri-ciri kebudayaan Nusantara ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 6 ciri-ciri kebudayaan. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur kebudayaan. Nah, di sini Bu Bunga akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu bahasa. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Yang ketiga yaitu sistem religi. Yang keempat itu sistem kemasyarakatan. Yang kelima sistem mata pencaharian dan ekonomi. Yang keenam sistem teknologi dan peralatan.
Dan yang terakhir adalah kesenian. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa adalah unsur yang paling pertama yang ada di dalam budaya adalah bahasa. Bahasa merupakan sebuah media yang berfungsi sebagai cara atau metode bagi manusia untuk berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi, bahasa yang digunakan juga bisa menjadi bahasa lisan maupun tulisan. Adapun budaya juga bisa menjadi indikasi atau tanda akan adanya budaya pada sebuah peradaban. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Unsur selanjutnya dalam kebudayaan adalah sistem pengetahuan. Unsur ini mencangkup pengetahuan tentang berbagai hal, mulai dari kondisi alam, perilaku sosial manusia. Adanya sistem pengetahuan menjadi penanda adanya budaya sebuah peradaban. Yang ketiga yaitu sistem religi. Nah, sistem religi ini mencangkup agama atau aliran kepercayaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Unsur ini merupakan unsur yang penting dalam budaya karena mengatur kehidupan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Unsur agama dalam sebuah budaya juga meliputi kegiatan dan praktek yang bersifat suci, baik itu berupa upacara keagamaan maupun tradisi yang berkaitan dengan keagamaan. Yang keempat yaitu sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini merupakan unsur budaya di mana ada sekelompok masyarakat di dalamnya memiliki kesamaan atau berada dalam satu sistem kekerabatan tertentu. Adanya unsur sistem kemasyarakatan ini berperan sangat penting dalam pewarisan budaya. Sistem kemasyarakatan yang ada tidak hanya berlaku secara general seperti kehidupan bermasyarakat saja, namun bahkan sudah dimulai dari keluarga. Keluarga sendiri merupakan sebuah sistem kemasyarakatan yang paling dasar yang ada. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian dan ekonomi. Unsur berikutnya yang ada di dalam budaya adalah sistem mata pencaharian. Unsur ini merupakan upaya manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan yang bisa menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan. Kegiatan yang dilakukan ini bisa berupa bercocok tanam, perdagangan, berkebun, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu sistem teknologi dan peralatan. Dalam unsur budaya terdapat unsur sistem teknologi dan peralatan yang diciptakan oleh peradaban manusia. Sistem ini merupakan cara manusia untuk mengolah bahan-bahan mentah menjadi barang yang jadi, yang berhubungan dengan peralatan kerja, pakaian transportasi, dan kebutuhan lain. Budaya yang berasal dari akal dan budi manusia kemudian dilaksanakan dengan sebuah tindakan. Kemudian manusia untuk membuat dan menciptakan sistem teknologi dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh yaitu unsur terakhir dalam budaya, yaitu kesenian. Unsur ini berupa setiap karya atau produk yang dibuat oleh manusia dan mengandung unsur estetika atau nilai keindahan di dalamnya. Unsur ini meliputi berbagai bentuk, mulai dari seni tari, seni rupa, seni musik, seni teater, arsitektur, dan lain sebagainya. Unsur kesenian juga menjadi unsur dari budaya, karena seni ini berasal dari gagasan atau pemikiran manusia yang diimplementasikan sebagai sebuah tindakan. Selain unsur, budaya berkembang dalam
terbentuk dengan sangat beragam, bukan hanya merupakan peran dari manusia yang memiliki budaya itu sendiri. Selain manusia, ada pula faktor lain yang menjadi penyebab dari keragaman budaya yang ada di tengah masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian, kemudian ciri-ciri dan unsur, yang terakhir yaitu contoh budaya. Bunga hanya menerangkan 3 contoh saja ya. Yang pertama ada batik, yang kedua ada karapan sapi, yang ketiga ada ngaben. Yang pertama, Bunga akan menjelaskan tentang contoh budaya batik. Nah, batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Sejarah perkembangan batik di Indonesia berkaitan dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan kerajaan sesudahnya. Dalam beberapa catatan batik, banyak dilakukan pada masa kerajaan Mataram, kemudian berkembang di kerajaan Solo dan Yogyakarta. Nah, sekarang contoh kebudayaan yang kedua, yaitu karapan sapi. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi yang lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ngaben. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa pada pelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.